Allah disebut sebagai at-tawwab, bukan ansab, bukan yang lain, bukan nasab. Kalau nasab, iman itu tidak bisa diwarisi, meskipun dia keturunan Nabi atau ada darah Rasulullah SAW, tapi dia tidak bisa mencerminkan sebuah perilaku yang dicontohkan oleh datuknya. Tentu saja ini seperti yang disebut dalam hadis Nawawi yang ke-26. Di bagian akhir di situ disebut wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya sedikit, maka keturunan apapun tidak akan membawa manfaat. Kalau bahasa anak mudanya, siapa yang amalannya minimalis, keturunan apapun gak ngefek. Artinya kita di hadapan Allah ini harus berusaha untuk mencapai maqam at-tawwab, karena begitulah Allah memberikan kemuliaan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah bukan yang nasabnya kepada Rasulullah, bukan yang nasabnya kepada siapapun, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berkedudukan, bukan orang yang memiliki di tangannya kekuasaan, bukan dari sisi gagah atau cantik, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Ini penting. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi saya kesini bukan tidak menghendaki antum datang ke sana, karena informasi melalui Ustadz Zuhri itu adalah bahwa tanggal 13 akan ada rombongan ke rumah. Sementara tanggal 12 saya memulai safar ke arah Jogja. Safar saya ini selalu lewat Magetan, karena sekalian pilih anak saya yang nomor 5 yang hari ini sedang mengambil sanad di MKC di Blumbang kan. Nah, karena hal tersebut maka nuhawil baromi jakum bihuduril an. Kita rubah acara antum ke sana dengan saya datang ke sini. Jadi kan jadi simple ya. Saya juga bisa menyelesaikan urusan saya, ya. Juga antum juga tidak terlalu repot-repot harus ke sana. Bukan yang nggak boleh, ya. Tapi memang kondisinya saya harus pergi. Harus pergi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat manfaatnya. Lain halnya saya bilang kepada Mas Zuhri, kalau memang Bu Umi ini ingin pilih anaknya atau cucunya, tapi ternyata fleksibel Bu Umi, sehingga alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saudara-saudara sekalian, minta maaf lagi kalau saya ini kondisinya sedang batuk. Jadi kalau di sela-selain batuk ya sabar mendengarkan. Ya mudah-mudahan biasanya dengan izin Allah setelah penyampaian itu kondisinya jadi lebih baik. Jadi saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah.
Saya jadi teringat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke 31 ya, 30 apa 21 Pak? Meripanggil rapat dulu 20 ya? 3 ya? 30 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Kayaknya harus minum dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka tatanazzal secara berkelanjutan malaikat itu akan turun kepadanya dengan memberikan spirit, motivasi, mengucapkan ala wala takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, sampaikanlah kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan bagi mereka. Ya. Ayat ini menerangkan kepada kita yang pertama, satu dari asbab ja'ana nasrullah huwal istiqamah. Jadi ternyata setelah kita beriman ini, kalau Al-Ankabut menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, sementara mereka la yuftanu, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal telah diuji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, dan Allah betul-betul sangat mengetahui siapa yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pun sangat mengetahui siapa yang dusta. Jadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada harganya. Harganya adalah yuftanun, ya. Dan seringkali umat Islam itu berada pada posisi yang selalu menjadi maf'ulun bih, diburu, ya, ditangkap, dipenjara, dicurigai. Kecuali Dusuriah hari ini terbalik, ya. Yang tadinya memburu jadi diburu. Kenapa mereka bisa sampai pada kondisi makom seperti itu? Karena saya yakin mereka istiqomah. Mereka melalui apa yang disebut yuftanun, diuji. Allah pengen persis tahu benar siapa yang betul-betul fokus di dalam perjuangannya, siapa yang kemudian auzubillah min dzalik dia mundur. Meskipun mundur itu dalam beberapa hal juga diperkenankan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir secara berhadapan-hadapan, fala tuwalluhumul adbar, kamu jangan lari ke belakang. Wa may yuwallihim duburahu, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, terus illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin." Siapa yang pada saat itu mundur, ya, karena mutaharrifan liqitalin, dalam rangka strategi tempur, aw mutahayyizan ila fi'atin, atau reorganisir, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka akan menuai kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sampai kepada makom itu memang gak mungkin tanpa adanya benturan, itu gak mungkin. Kita di dalam usul fikih itu ada kaidah, ridho nas la yudrok. Ridho manusia itu tidak akan bisa kita dapatkan. Ridho Allah la yudrok. Sementara ridho Allah jangan ditinggalkan. Artinya demi untuk memuaskan satu pihak, pasti kita akan menuai kekecewaan pihak yang lain. Itu manusiawi. Loh kok gitu? Sekarang kok gitu? Misalnya. Tapi sejauh langkah dan upaya yang kita lakukan untuk mendapat posisi terbaik di hadapan Allah, semuanya sudah kita hitung dengan mutaba'at Rasulullah SAW dan dilapisi dengan keikhlasan niat, itu akan menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mungkin manusia yang dengan sebab itu kita mencari ridha Allah tadi, dia tidak suka, itu hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Kalau saya lihat perjalanan yang disebut pemberontak di dalam media massa mainstream, selalu begitu, pemberontak. Kalau saya sebut lebih tepatnya pejuang hak asasi manusia. Itu lebih general. Jadi kita nggak kena delik hukum. Tapi kalau pejuang saja nanti bisa dipermasalahkan. Tapi pejuang hak asasi manusia, memang mereka butuh merdeka dari tirani. Ya, itu mereka juga harus terusir, harus terbunuh, harus teraniaya. Bahkan dunia pun memaki mereka. Tapi kesabaran dan keistiqomahan yang mereka lakukan dalam rangka melazimi syariat Islam yang mereka yakini sepenuh hati, oleh Allah kemudian dibukakan jalannya. Jadi sangat spektakuler kecepatan di dalam menguasai 5 kota dalam 11 hari. Itu nggak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. Sumastaqamu, mereka istiqomah meskipun benturan demi benturan menyapa mereka, tetapi mereka tetap bersabar. Bersabar untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya sedang membayang-bayangkan kalau selama perjalanan ini puluhan atau mungkin ratusan ribu pasukan Asad melarikan diri, itu pasti dia lihat malaikat.
Malaikat tatanazzalu, ya kan? Alaihimul malaikah itu maksudnya apa? Malaikat turun itu memberikan motivasi kepada para pejuang hak asasi manusia, pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, yang jauh daripada kekejaman dan tirani. Di mana hal ini adalah merupakan perkara-perkara yang general dibutuhkan oleh setiap orang. Mereka mendapatkan sebuah motivasi tasjid dari para malaikat, ya. Sederhana aja. Antum lihat penampilan mereka, tidak ada wajah yang sedih, ya toh. Wala takhawfu wala takhafu wala tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih. Jadi orang yang begini nih gak ada takutnya. Justru karena dia tidak takut dan tidak sedih, mereka menimbulkan desak wibawa dan menggetarkan musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuhnya udah lari dulu tuh sebelum mereka sampai. Masya Allah. Terus ada ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka menguasai tentara Basar. Setelah mereka disyahadatkan kembali, lalu mereka dikatakan dengan sebuah perkataan yang dulu dilakukan oleh Rasulullah yang mengguncang dunia. Apa perkataannya? Idhabu wa antum khulafa. Pergilah kalian bebas. Masya Allah. Padahal ini pembantai hampir mencapai 500.000 orang Suriah. Ada yang menyebut sampai 1 juta. Penjara Sayyidina Ya itu kalau antum lihat itu ternyata Cikeas masih belum ada apa-apanya. Cikeas itu tempat saya bersemayam selama 11 tahun. Jadi kita bisa keluar dari sel berupa 11 bulan. Ngomongnya 11 bulan atau 11 tahun? Maunya 11 bulan. Yang keluar 11 tahun. Kontainer besi, semuanya besi. Ya, kita keluar paling cepat 3 bulan sekali untuk diberi kesempatan mendapatkan sinar matahari, dimasukkan ke dalam kandang ukuran 4x4, ya, besi semua, kerangkeng. Di situ kita boleh olahraga tapi dengan mata tertutup. Kadang ada yang bisa sebulan sekali, yaitu rezekinya masing-masing. Ternyata ada yang lebih dahsyat dari Cikeas. Saya bisa membayar. Jadi kalau hari ini Allah memilih mereka untuk mendapatkan kemenangan itu, saya memang melihat layak mereka itu, pantas gitu. Dengan kesabaran, ngomong semua perbedaan yang terjadi, tidak memaksakan sebuah ide, ya. Ide tentang Iqamatuddin benar gitu. Tapi mereka tidak menafikan adanya perbedaan. Ya, kalau di Indonesia ini, mohon maaf, saya bicara Bhinneka Tunggal Ika ini nggak ada pesanan dari pemerintah, enggak. Itu benar gitu. Hanya bahasanya bukan Arab gitu aja. Jadi keberagaman itu disebutkan, ya. Manusia itu diciptakan qabail, syu'uban wa qabaila lita'aruf. Jadi awalnya seorang yang sangat militan tingkat tinggi, terus mulai terjadi moderasi, kemudian bisa merangkul semua pihak dan memimpin pembebasan sebuah kota yang sangat bersejarah di muka bumi. Istiqomah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika melepas keberangkatan panglima perang ini menuju Persia,
sebuah negara adidaya yang berideologi penyembah api. Kepada saat Umar mengatakan innama nuntasoru bimaksiyati aduwina lillahi wa ita'atina lahu. Sesungguhnya kita ditolong oleh Allah, ya, karena bimaksiyati aduwina lillah, karena perbuatan maksiat musuh-musuh kita kepada Allah, wa ita'atina lahu, dan kita mentaatinya. Faidah stawaina fil maksiyati, kalau kita sama saja dengan musuh melakukan sebuah kemaksiatan, kana lahumul fadlu alaina fil quwwah, maka mereka lebih pantas mengalahkan kita karena mereka kuat. Wa illam fa illam nughlibuhum bi itaatina, kalau kita tidak mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, walabuna biquwwatihim, pasti mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Jadi dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, posisi kemampuan umat Islam itu tidaklah setara dengan musuhnya, ya, tidaklah setara. Tetapi Allah memberikan ilham kepada saudara-saudara kita yang berkesempatan hari ini mendapatkan kebebasannya sebagai seorang manusia yang sesungguhnya, itu setelah mereka melakukan sebuah perjalanan panjang di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabat fi itaatillah, keteguhan di dalam mentaati Allah dan Rasulnya ini menimbulkan pesona yang memantik simpati dari siapapun yang melihat perilaku mereka. Bayangkan, itu tentara Bashar Assad itu mungkin sudah berpikiran, sudah ini pasti kami mati, ya. Kecuali memang jagal-jagal itu, ya, memang harus digantung itu. Iya. Tapi yang prajurit-prajurit biasa sudah, kalau dia sudah bersyahadat, kalaupun tidak mau ya nggak apa-apa, yang penting mereka tidak melakukan perlawanan. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idhabu, pergilah. Wa antum tulaqah, kamu bebas. Hukum perang zaman dulu tidak pernah melakukan hal ini. Sampai sekarang itu kalau dimotori oleh Israel ini, na'udzubillah. Jadi bangsa monyet ini, begitu Allah begitu. Kirodatan khosin, itu adalah bangsa yang serakah, yang hari ini berusaha memasuki wilayah Suriah. Hanya saja sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan mencibir lah, atau nyinyir, ya, ketika Ahmad As-Sarraj yang disebut Syekh Jaulani hafizahullah itu mengatakan kami tidak akan melakukan peperangan lagi, lalu dihubungkan dengan serangan Israel ke Suriah. Apakah memang langsung kesimpulannya bahwa berarti selama ini bekerja sama dengan Israel? Ini perkataan berbahaya itu. Perkataan ini berbahaya. Orang kalau sudah menyelesaikan sebuah satu pekerjaan, hanya dia yang tahu tentang apa skala prioritas pekerjaan setelah itu. Kita yang di luar ini nggak tahu medan sebenarnya di sana. Jadi jangan kemudian terlalu gegabah menilai bahwa setelah terjadi kerjasama dengan Israel, artinya mereka tidak akan memerangi Israel. Israel atau Yahudi itu adalah sebuah bangsa yang memang akan diperangi sepanjang zaman, ya, itu sudah mutlak. Tapi persoalannya adalah mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Bangsa Suriah ini sudah terlalu lama menderita.
Mengembalikan pengungsi yang pulang adalah bagian daripada pekerjaan utama. Memulihkan keadaan ekonomi itu penting. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan baru itu juga tidak kalah pentingnya. Bukan kemudian menghabiskan waktu dengan peperangan demi peperangan. Jadi target utama Bashar Assad, kemudian dukungan publik. Kalau dukungan publik itu sudah terjadi, sekuat apapun di dunia ini, dengan pertolongan Allah habis sudah. Israel itu hanya injury time, hanya perpanjangan waktu. Resminya sudah tahu dia kalau dia itu kalah. Indikatornya gampang. Apa indikatornya? Indikatornya adalah mereka pernah melihat ada seorang ustadz dari Indonesia itu mencoba berada di sebuah perbatasan Yordan. Di sana ada orang Israel dan di perbatasan itu ada masjid. Terus dilihat orang Israel itu ingah-ingu. Ingah-ingu itu maksudnya memperhatikan masjid waktu subuh. Lalu didekati oleh orang-orang, ditanya, apa yang Anda lakukan? Saya ingin melihat jumlah jamaah subuh kalian. Kenapa emangnya? Kalau jumlah jamaah subuh kalian itu banyak, seperti sholat Jumat, maka itu tanda kejatuhan kami. Artinya begini, jatuhnya mereka itu di kitab mereka sendiri mereka sudah yakini. Maka saya sebut tadi injury time. Tapi lepas daripada itu, Allah sebenarnya menghancurkan Israel itu kapan saja bisa. Bisa kapan saja. Lo sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'an. Bahkan kalau Allah kehendaki, seluruh penduduk bumi ini bisa Allah jadikan beriman semua kok. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka menjadi beriman semuanya? Ini menegaskan apa yang disebut di dalam la ikraha fid din. Ngajak Islam itu jangan dipaksa. Ya. Biar mereka melihat akhlak kaum muslimin. Perilaku kaum muslimin itulah yang kemudian memuai hati mereka sehingga mereka akhirnya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Jadi saudara-saudara sekalian, ada sebuah kisah di Azerbaijan. Waktu itu penduduk sudah mengerti kalau kaum muslimin ini ketika mau memasuki sebuah wilayah untuk membebaskannya dari kesirikan, dia selalu diberikan 3 pilihan. Yang pertama, asli taslam, masuk Islam, kamu akan selamat. Yang kedua, au istislam, kamu menyerah bidaf'il jizyah, dengan membayar jizyah. Jizyah itu doribatun maliyatun tukhadu min ahli dhimah nihayatul haul. Sejumlah uang yang diambil dari orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin setiap tahun. Kalau tidak, ya maka al-harbi. Jadi didakwakan dulu. Kalau nggak mau, menyerah dengan bayar jizyah. Kalau nggak mau, akan diperangi. Rupanya pasukan Islam itu langsung nyerang tanpa melalui tahap pertama dan kedua. Ditaklukkanlah Azerbaijan. Lalu penduduk kemudian protes. Didatangkanlah seorang Qadhi, orangnya kecil, saya lupa namanya, Syarif, Qadhi Syarif namanya. Dia datang, orangnya kecil. Jadi kalau dilihat mungkin kita nggak nyangka kalau seorang Qadhi ini seorang yang sangat alim. Gugatan daripada masyarakat pada waktu itu yang memang kafir itu didengarkan dengan baik oleh Qadhi. Lalu dicek apakah betul Anda langsung menyerang tanpa melalui tahap memanggil untuk Islam kemudian memberikan tawaran yang kedua. Ya. Kalau begitu keputusannya adalah sekarang juga pasukan harus keluar dari kota ini. Itu komandan dan seluruh prajuritnya sam'an wa ta'atan. Gak
tanya, saya ini sudah menguasai. Rugi dong. Mungkin kalau kita gitu kali ya. Udah capek-capek suruh keluar, gimana sih hakim? Tapi mereka tidak. Ini orang lain. Suruh keluar, betul-betul keluar. Wah, berbondong-bondong keluar. Melihat keadilan Islam ini yang sangat memukau. Yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh penduduk negeri Azerbaijan kemudian bersyahadat kepada Allah hanya karena melihat keadilan Islam. Dan turutnya pasukan ini. Pasukan ini kalau dia nembak, hakim selesai. Bagi mereka ini sesuatu yang memang sangat membelai nurani, gitu ya. Kami selama ini tidak pernah mendapatkan keadilan. Sekarang yang menetapkan justru adalah musuh kami, hakim dari mereka, tetapi kami dimenangkan. Masya Allah. Terharu mereka itu. Dan sekarang menjadi negeri muslim. Letaknya sebelah timur Turki. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, pasti musuh akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Karena memang musuh itu lebih. Jadi andalan kita itu apa? Allah. Maka Anda lihat ketika penaklukan Damaskus, ini bukan kehebatan kami, tapi ini pertolongan Allah. Sebenarnya, tawadhu. Ya. Makanya kalau antum nauzubillah dari siapa pun di antara kita dipuji itu harus istighfar. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Saya ini bukan apa-apa. Saya ini adalah sedang menjalankan takdirnya Allah. Sehingga dengan cara seperti ini kita merasa bahwa ketergantungan kita kepada Allah lah kelak di kemudian hari, keistiqomahan kita, ketaatan kita, dan tentu saja kesabaran kita akan mendatangkan pertolongan. Tapi mungkin antum akan ada satu pertanyaan. Saya duluin aja pertanyaan. Kira-kira apakah gitu ya, untuk konteks Indonesia ini bisa seperti sana? Maka jawabannya tidak. Ya, beda. Indonesia ini negara mayoritas Islam. Presidennya Muslim, ya, wakilnya ya Muslim. Gak boleh kita mengangkat senjata kepada mereka. Tapi kalau Bashar Assad, dia sudah kayak Fir'aun. Ya, dia sudah memerintahkan seluruh aparatur keamanannya untuk la ilaha illa bashar. Nauzubillah. Itu kan berarti dia sudah mencoba membangun kompetisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang yang seperti ini saja pun Allah memerintahkan Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Udah jelas-jelas Allah itu ya diposisikan sebagai kompetitor. Nggak ada yang nekat Fir'aun sama Bashar Assad itu, ya, memposisikan diri sebagai Tuhan. Nauzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa ucapan yang lembut, bukan membentak. Kelembutan inilah yang harus kita bawa di dalam konteks ketika kalau kepada Fir'aun saja perintah Allah untuk Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam untuk berucap dengan perucapan, dengan kata-kata yang lembut, apalagi kita dengan sesama muslim, ya. Sehingga di Indonesia tidak bisa diterapkan kondisi seperti itu.
Di Indonesia justru kita harus membangun kerjasama untuk sama-sama membawa sebanyak mungkin orang mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasulullah, mengerti tentang dinul Islam dan apa kewajiban kita terhadap agama ini. Tadi disebutkan bahwa para nabi perintahnya tunggal, yaitu an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Hendaklah kamu menegakkan din, menegakkan agama, dan jangan berpecah belah di dalam proses itu. Itu ya. Jadi istiqomah, kesabaran, taat itu bagian daripada sebab-sebab kemudian Allah memberikan pertolongan. Ya. Jadi kalau kondisi kita di zaman ketika tahun 1800-an misalnya, musuhnya jelas Belanda. Tapi kalau sekarang nggak boleh kita memposisikan pemerintah sebagai musuh. Ini ngomong gini nggak disuruh pemerintah. Saya mengkoreksi diri saya. Jadi pemerintah itu harus dibimbing, harus diarahkan, harus dinasehati, dan harus menerima nasihat, gitu ya. Karena pemimpin yang baik harus menerima nasihat dari para. Nah, saudara-saudara sekalian, keistiqomahan kita, ketaatan kita kepada Allah, dan kesabaran kita untuk menjalani semua perjalanan hidup kita ini, ya, semuanya itu adalah bagian daripada unsur-unsur bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kemenangan. Apakah antum yakin bahwa pada suatu saat kita akan menang? Ya, kalau saya yakin sekali. Saya malah sangat yakin sekali, gitu. Meskipun saya nanti tidak melihat kondisi itu baru akan bisa disaksikan oleh mungkin anak cucu atau cicit atau canda atau wale atau udak-udak atau gantung siwur. Keturunan itu juga nggak tahu lah pokoknya. Tapi apa yang mereka rasakan di kemudian hari, apa yang kita tanam hari ini, itu yang menjadi tugas kita. Baik, untuk sementara waktu saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan.